kami minta bapak-bapak, ibu-ibu silakan menuju tempat yang telah disediakan. Acara akan kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kita sajikan di pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan muliakan Allah, guru kita tercinta, Murabi Abuya yang telah hadir di tengah kita, dan juga yang mulia kita kepada Umi Dania, dan juga kemudian kita kepada Abang Zaifi, dan juga penghormatan kita kepada Bapak Bupati Aceh Barat yang diwakili oleh Kadis Syariah Islam, dan juga penghormatan kita kepada Bapak Kapolres yang diwakili Bapak Wakil Kapolres, dan juga penghormatan kita kepada Bapak Dandim yang diwakili Bapak Dan Ramil Dewan Pahlawan, dan juga penghormatan kita kepada Bapak Usman selaku Danyon Brimob Ujung Patihah yang juga telah hadir di tengah kita, dan juga penghormatan kita kepada Wali Melabuh dan seluruh wali-wali yang telah diangkat Abuya, dan juga penghormatan kita kepada Gubernur Kabupaten Aceh Barat dan juga seluruh gubernur-gubernur yang telah diangkat Abuya, dan juga penghormatan kita kepada Wali Kota Pesisir, dan juga gubernur kita kepada seluruh doan guru telah hadir yang terlalu hari ini, dan juga penghormatan kita kepada Bunda yang mana juga telah hadir di tengah kita bersama seluruh P2T Aceh Barat, dan juga penghormatan kami kepada Ketua GAPI Aceh Barat dan seluruh pengurus GAPI dan anggota GAPI yang telah membantu acara terlaksananya acara pada malam hari ini, dan juga penghormatan kami kepada seluruh ibu dan bapak dan seluruh ibu-ibu dari Ketua GAPI, ibu-ibu dari pedagang-pedagang ikan yang ada di Aceh Barat ini. Alhamdulillah, hari ini dibacakan oleh guru kita Tengku Mamal. Kepada Tengku Mamal yang persilakan dengan salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Abiyah dan jemaah memohon untuk berdiri dan berselawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salam
Alhamdulillah telah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan juga selawat Nabi Muhammad SAW. Insya Allah Allah berikan keberkahan pada acara kita pada malam hari ini. Penghormatan kami juga kepada Kepala Dinas Kelautan Perikanan Aceh Barat, dan juga penghormatan kami kepada TNI Angkatan Laut Aceh Barat, dan juga penghormatan kami kepada Komandan MPDD Aceh Barat, Aspri, Khalifah Kabupaten Aceh Barat, Khalifah Senior, Bintang 3, Bintang 2, Bintang 1, dan juga Wali Jaya. Baiklah, selanjutnya laporan Ketua Panitia akan dilaporkan oleh Gubernur Kabupaten Aceh Barat kepada Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam yang berbahagianya Allah ketujuh rahmat kepada kitanya dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh GAPI Aceh Barat Besar dan Barat, dan Allah beri kekuatan kepada Abuya sehingga Abuya bisa hadir pada bersama kitanya pada malam yang berbahagianya. Salawat dan salam juga sama-sama dikirimkan ke pangku alam Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarga beliau yang dimuliakan Allah, dan sama-sama yang muliakan Abuya beserta keluarga besar Abuya, Nyak dan Umi, juga pada malam yang berbahagianya hadir bersama adanya Abin Bundevi, juga Bunda, juga yang kita hormati yaitu yang mewakili Bupati Aceh Barat, juga yang mewakili Kapolres Aceh Barat, juga yang mewakili Dandim Aceh Barat, juga yang menghormati Dayan Tuan Pak Osman, juga yang kami muliakan kami hormati setempat tadi Abuya, para Khalifah terutama Khalifah Kabupaten, juga komandan dan seluruh para wali-wali, wabil khusus wali Aceh Barat, juga hadirnya wali Aceh Jaya, wali pesisir, dan seluruh para wali-wali, para jamaah, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang istimewa kepada ketua GAPI dan seluruh pengurus GAPI, juga para deki-deki bangku, juga pada para nelayan yang telah sama-sama bahu-membahu menyelesaikan acara pada malam yang berbahagia ini. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Abuya dan bersyukur kepada Allah atas Allah beri kesehatan kepada Abuya, Allah beri langkah kepada Abuya sehingga Abuya bisa hadir bersama kitanya pada malamnya. Ini adalah suatu berkah bagi kitanya, karena selamanya alhamdulillah keberkahan hadir. Selama hadir Abuya kena percaya tidak percaya, berkah itu sudah hadir bersama kita. Salah satunya peningkatan penghasilan nelayan alhamdulillah sudah meningkat. Juga perubahan yang PPI yang selama ini kita tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah, dengan sering kita laksanakan kegiatan SDP, alhamdulillah pada malam ini kita lihat secara nyata ada perubahan pembangunan. Juga Kapolres melapor si Abuya mungkin memang jamaah di GAPI belum 100% bersama-sama anggotanya secara zahir, tetapi secara batin para pedagang-pedagang atau para nelayan kan bersama anggotanya. Contohnya ketika kamu laporkan ada kegiatan itu, teman-teman di GAPI membantu semampunya sehingga pun yang diamanahkan kepada kamu itu kamu kirim ke Dewa Abuya. Itu satu bentuk bahwa mereka teman-teman sudah bersama kita, sudah mendukung LPDT. Dan selanjutnya juga kamu terima kasih kepada saudara-saudara kamu, adun kamu, doke-doke bangku yang selamanya pun yang dititipkan pada kamu, pun yang diamanahkan kepada kamu sampaikan kepada Abuya. Dan alhamdulillah Abuya dengan senang menerima pemberian dari GAPI.
Abuya dicintai dan urung gapi. Salah satu dalam posisi Abuya yang kurang sehat dan banyak pernah musibah, alhamdulillah Buya khususkan untuk hadir kepada ganyo. Jadi daripada malam yang berbahagianya, ulun selaku orang dituakan digapi juga sebagai pengurus MPDT juga mengajak kepada saudara-saudara alun Bandung, adolun, marilah kesempatannya tak pergunakan selagi ada. Selagi tidak ada menyesal, mohon kepada saudara-saudara alun Bandung, adolun, baik nelayan maupun pedagang. Karena nyo adalah yang selamanya dia sibuk dengan persiapkan masa depan anak-anak ganyo, masa tua ganyo. Itu masa-masa yang belum pasti. Tapi marilah kita persiapkan diri kepada masa yang pasti, yaitu pasti adalah kematian. Yang pasti kematian pasti. Tapi kalau mempersiapkan untuk hari tua belum tentu kita bisa menikmati. Mempersiapkan masa depan anak belum tentu dinikmati. Jadi tanya bersyukur kepada Allah. Di akhir zamannya tanya tidak dilahirkan masa Rasulullah, tapi Allah sayang padanya. Di akhir zamannya dilahirkan tanya, tapi Allah titipkan pewaris Nabi kepada tanya, sehingga namurun mengarahkan tanya. Jadi kepada saudara kalau yang belum bergabung, jangan lihat kepada orang yang telah bergabung, karena bergabung dengan MPDT-nya siapa yang yakin ikuti dan mendapat. Jangan melihat-lihat. Mari kita bersama-sama bahu-membahu bergabung untuk tujuannya adalah tujuan Allah yang diberikan ajaran oleh Abuya tentang akhlak dan tujuannya Allah. Jadi sebelum terlambat, mari kita sama-sama saudara-saudara kami, karena kami berhak menyampaikan ini. Jangan nanti di akhirat kami dituntut tidak pernah mengajak teman-teman saudara kami untuk bergabung dengan PDT ini, bergabung dengan Abuya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan kepada Bapak-Bapak. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Panitia selaku Gubernur MPDT Aceh Barat. Abuya memuliakan, kenapa acara GAP ini kami buat di penghujung Maulid Nabi? Karena supaya dalam rangka acara penghujung GAP ini tidak ada kampung-kampung lain yang terganggu dengan acara maulidnya. Biarlah kami terakhir. Selanjutnya sambutan oleh Ketua GAP Aceh Barat. Waktu dan depan kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di tempat berbahagia ini bersama murabi tercinta Abuya. Selamat beriring salam, tak lupa juga kita kirimkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh berilmu pengetahuan. Yang mulia dan yang kita muliakan, Abuya beserta Nyak dan Umi dan juga seluruh keluarga Abuya, kita doakan semoga diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan dimudahkan segala perjuangan Abuya. Yang saya hormati Bapak Bupati Aceh Barat yang diwakili oleh Syariat Islam. Yang saya hormati Bapak Dandim 0105 Aceh Barat atau yang diwakili oleh Bapak Dan Ramil. Yang saya hormati Bapak Usman dan Dewan Ujung Fatihah. Yang saya hormati Bapak Kapolres Aceh Barat yang diwakili oleh Wakapolres Aceh Barat. Yang saya hormati para wali, para
khalifah dan seluruh Dewan Guru yang telah hadir, juga hadir pada malam ini Kadis DKP, juga hadir Ketua DPC PDI Perjuangan, juga Sekretaris DPC Perjuangan Pak Elfrizar, dan juga Abang Depi, mohon maaf, Komandan, Tengku Ado, dan seluruh guru-guru saya, termasuk wali kota, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir, dan teristimewa sekali seluruh anggota GAPI yang sangat saya cintai. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada nelayan dan pedagang yang telah berpartisipasi untuk pelaksananya acara pada malam ini, dan juga kepada donatur-donatur, ada Abi Devi, Pak Danjon, juga sudah bantu, juga termaksud juga pihak PDIP telah membantu juga, sehingga mobil pemadam untuk membersihkan TPI ini juga bantuan dari DPC PDI Perjuangan. Dan juga saya ucapkan rasa salut dan bangga saya kepada seluruh anggota GAPI yang telah bekerja siang dengan malam, sehingga tempat pada malam ini sangat luar biasa sekali. Baiklah, pada malam ini saya juga ingin menyampaikan bahwasanya malam ini mungkin masa jabatan saya telah habis. Jadi saya bersyukur kepada Allah, di akhir jabatan saya Abu tidak bisa hadir. Jadi ke depan ini bendera GAPI ini akan saya serahkan kepada teman-teman saya untuk melanjutkan perjuangan di GAPI ini. Saya akan memberikan kesempatan kepada seluruh teman-teman saya, karena saya sudah 2 periode memimpin organisasi GAPI ini. Saya memohon maaf atas semua kesalahan saya selama saya menjabat sebagai ketua GAPI. Harap maklum, karena saya ini hanyalah seorang pedagang ikan. Jadi kalau ilmu saya memang tidak punya, tapi selama saya menjadi ketua GAPI, saya berusaha membangun komunikasi dengan pemerintah, dengan TNI, dengan polisi. Tujuan saya cuma satu, agar pedagang-pedagang ikan di Aceh Barat ini biar mudah dia mencari rezeki. Itulah tujuan saya. Dan dulunya mungkin ada kesombongan saya juga sedikit. Saya punya cita-cita ingin menjadi yang terbaik. Tetapi setelah saya mengikuti dengan Abuya, sebenarnya tujuan kita bukan itu. Tujuan kita bukan menjadi yang terbaik, tetapi bagaimana cara kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Alhamdulillah Abuya, sekarang kami anak-anak pajak ikan selalu
belajar mengikuti perintah Buya, dan alhamdulillah kami di sini melakukan zikir siang dan membaca surat Al-Waqiah di setiap asar, dan kami berzikir lagi di saat maghrib. Kami terus berlatih-latih. Semoga doakanlah kami Abuya, semoga anak pajak ikan ini bisa seluruhnya mengikuti MPTT. Kami kalau seandainya tidak ada Abuya, mungkin rumah tangga kami telah, dan kami mungkin tidak tahu di mana ribanya. Kami tidak tahu lagi harus mengatakan apa kepada Abuya. Abuya lah, berkat Abuya lah terjadi perubahan di TPI ini. Kami kadang-kadang juga sedih di saat orang menyesalkan Abuya. Kami sedih karena apa yang mereka katakan itu semua tidak benar. Kalau seandainya kami sesat, mana mungkin kami bisa seperti ini. Kalau benar Abuya sesat, tengoklah kami anak pajak ikan ini. Saya rasa belum ada ulama yang seperti Abuya yang mampu mengangkat para penjahat bertobat kepada Allah. Bukalah pintu hati kita semua, sayangilah Abuya. Setidaknya kalau tidak berterima kasih kepada Abuya, janganlah mengatakan untuk Abuya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tua Gapi yang menyampaikan sepatah dua kata, dan juga ucapan terima kasih karena masa tugas beliau selaku Tua Gapi telah berakhir. Abu yang tak muliakan, momen zikir kita malam ini ada 3. Yang pertama, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menyambut tahun baru diawali dengan berzikir. Insya Allah setiap hari, setiap masa, dan setiap malam kita selalu berzikir. Dan momen ketiga adalah mengantarkan kepergian Ketua Gapi, meninggalkan Gapi. Dan insya Allah Ketua Gapi bukan meninggalkan Gapi, tetapi hanya jabatannya saja yang ditinggalkan. Dan mudah-mudahan Ketua Gapi akan datang juga sama, insya Allah bisa mengangkat zikir juga di tempat Gapi ini. Selanjutnya kita minta sambutan kepada Bapak Usman selaku Danyon Batalion Nagadaya. Kepada Bapak Usman, waktu dan tempat kepersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita menunjukkan kehadirat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita muliakan guru kita Abuya beserta keluarga, kita doakan beliau selalu dalam keadaan sehat sehingga beliau bisa terus membimbing kita di jalan Allah
Yang selanjutnya yang saya hormati Abun beserta yang mewakili dari Pak Bupati, yang mewakili dari Dandim Nagan Raya, Dandim Aceh Barat, Kapolres Aceh Barat atau yang mewakili, beserta seluruh, mohon maaf mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, seluruh keluarga besar MPTT yang saya hormati, dan seluruh jamaah muslimin dan muslimat yang saya hormati, teristimewa keluarga besar GAPI yang saya hormati. Pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri, mungkin banyak yang belum kenal. Dan yang Brimob itu siapa, kata Abuya. Jadi saya perkenalkan diri, nama saya Usman, tempat tanggal lahir Suasmase. Jadi saya asli Putra Aceh Barat. Asli Putra Aceh Barat, SMP dulu SMP 2 Melabu, SMA 2 Melabu. Jadi saya asli Putra Aceh Barat. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Abuya kita yang tercinta. Semoga kita doakan Abuya terus dalam keadaan sehat-sehat. Dan insya Allah saya dengan izin Allah hari Sabtu saya juga akan ambil tarikat sama Abuya. Jadi jangan hanya dunia yang kita pikirkan. Umur kita itu sebentar lagi. Kalau sekarang umur saya sudah 50, lebih kurang kalau kita lihat Nabi kita Nabi Muhammad SAW 63 tahun. Jadi masa saya itu hanya 13 tahun lagi. Jadi saya belum ada persiapan untuk akhirat. Maka dari itu saya minta bimbingan Abuya sehingga nanti kalau saya di alam kubur saya tidak disiksa. Saya tidak takut. Jadi mudah-mudahan kalau di dunia sudah senang, mudah di alam kubur juga senang. Jadi saya mohon bimbingan Abuya dan kita semua. Jadi semoga kita semua terus dibimbing oleh Abuya. Mungkin hanya itu perkenalan saya pada malam ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Danjon yang telah menyampaikan sepotong katanya, yang insya Allah beliau berjanji hari Sabtu depan beliau akan bertarikat. Selamat dalam Bapak Danjon dalam keluarga besar MPTDI. Semoga Bapak Danjon istiqamah selalu bersama kita di MPTDI. Baiklah, sesuai dengan tema kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW akan dikupas oleh guru kita Abun Zakriwali. Pada Abun kami persilakan dengan segala hormat. Sambil membaca makalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang sama-sama kita muliakan, yang kita cintai, yang sangat mencintai kita, Abuya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah mudahkan segala perjuangannya, dan kita istiqamah mengikuti anjurannya. Dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, dan juga yang kita hormati Bapak Danyon yang luar biasa yang telah mengungkapkan isi hati beliau yang dapat menggugah kita semua. Dan juga yang kita hormati wali-wali Nangro yang berhadir, mobil khusus wali Nangro Aceh Barat, dan juga kepada komandan, kepada asisten pribadi, kepada dewan-dewan guru, dan kepada wali kota Tasawuf, kepada gubernur Tasawuf Aceh Barat, dan kepada khalifah-khalifah, dan kepada ibu-ibu P2T, dan kepada seluruh pembesar atau keluarga besar Tasawuf MPDT Aceh Barat, wabil khusus pada keluarga besar GAPI, Gabungan Pedagang Ikan, yang melaksanakan acara pada malam yang berbahagia ini. Baiklah, kami akan membacakan sebuah makalah yang ditulis oleh Yang Mulia Abuya yang berjudul Hati yang Bercahaya. Orang yang hatinya bercahaya itu disebut dengan ahlul wilayah atau ahlul khusus, di mana kerohaniannya senantiasa bersama Allah, tidak terhijab oleh sifat-sifat kebasyariahannya seperti makan, minum, kawin, dan lainnya. Sebab orang yang hatinya bercahaya tidak ada lagi sifat-sifat yang tercela bersarang pada batinnya seperti marah dan cinta dunia, dan dia telah dapat bersifat yang terpuji seperti sabar, tawadhu, dan tidak susah mengenai rizki, sebab dia yakin rizkinya itu telah diatur oleh Allah di dalam maklum ilmunya. Orang yang hatinya bercahaya dengan makrifat Allah, maka orang inilah yang dapat berjuang untuk memperbaiki dirinya dari berbuat maksiat dan lalai dan melakukan taat. Kemauannya tidak ada lain kecuali Allah semata, dan juga dia dapat memperbaiki insan lainnya dan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Orang yang hatinya bercahaya itu adalah merupakan khalifah Allah di muka bumi dengan mempelajari tasawuf dan kesufian. Mudah-mudahan sifat khususnya dan kewilayahan dapat dicapai insyaallah. Di mana-mana Anda dapat hidup dengan baik dan masyarakat baik, dan masyarakat baik dengan sebab keberadaan Anda. Mereka hatinya bercahaya dengan nur wujud setelah fana kepada Allah, karena cinta tidak terlihat lainnya di dalam batinnya. Maka inilah yang dimaksud dengan firman Allah, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 101. Dan juga dalam surat yang lain Allah berfirman, wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 205. Orang-orang yang hatinya bercahaya dengan ma'rifat Allah, orang inilah yang ditunjuki kepada jalan yang lurus, tidak ada taghut atau selain Allah di dalam hatinya. Maka dia dapat berpegang dengan tali yang kokoh yang tidak putus-putus. Bila mana ada dalam MPTT
tasawuf akan berkembang dan disenangi oleh masyarakat di negara yang tercinta ini. Sekian dan demikian dari pimpinan pesantren Jalur Gaza di Labuhan Haji. Lord, mereka yang hatinya bercahaya dapat mengatasi gelombang-gelombang kehidupan yang menenggelamkan orang yang berada di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makalah ini telah kita dengar, mudah-mudahan dapat kita pahami, di mana kita tahu bahwa segala sesuatu itu diukur atau berawal dari hati. Bila hati itu bersih, maka akan menimbulkan perkara-perkara perbuatan-perbuatan yang baik. Sebagaimana kita ketahui, Allah berfirman atau Rasulullah bersabda, Allah itu tidak melihat kepada rupamu, Allah tidak melihat kepada hartamu, Allah itu melihat kepada hatimu dan amalmu. Atau dalam hadis yang lain, Allah tidak melihat kepada rupamu, hartamu, amalmu, tetapi Allah itu melihat hatimu. Bila mana hati kita itu benar-benar ikhlas di dalam kita beribadat, di dalam kita bergaul, tidak ada keuntungan, tidak ada maksud diri, maka perbuatan yang tercipta dari niat yang bagus, niat yang ikhlas, itu juga akan membuahkan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka tauhid tasawuf ini hadir, Bapak Ibu, untuk memperbaiki hati inilah, agar hati ini senantiasa mengingat kepada Allah, ingat selalu kepada Allah. Karena bila hati itu telah ingat kepada Allah, tentu hati itu akan ingat apa yang diperintahkan oleh Allah yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang oleh Allah yang harus ditinggalkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka hati ini tidak bisa kita perbaiki dengan kita belajar, baik itu di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren, atau kita belajar di buku-buku. Tapi hati ini bisa bersih, bisa baik bila kita bersuhbah dengan orang-orang yang berhati baik. Tidak hidup orang hidup kecuali berkawan dengan orang yang hidup. Janganlah engkau berkawan dengan orang yang mati, kata Nabi Isa. Ditanya oleh sahabat-sahabat Nabi Isa, siapa orang yang mati itu? Orang-orang yang lalai daripada mengingat Allah. Maka kita diajak berzikir, memperbanyak menyebut kalimah la ilaha illallah, karena kalimah la ilaha illallah tersebut merupakan kunci surga. Kalimah la ilaha illallah itu kita menyebutnya dengan lalai, tidak mengingat Allah, lidah saja yang menyebut Allah, Allah berikan 10 pahala. Apalagi kalau kita berzikir dengan mengingat Allah, ikhlas semata-mata karena Allah, Allah memberikan pahala yang berlipat ganda, yang tidak ada hingganya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka hati ini harus dijaga, dipelihara dengan ajaran tasawuf dan kesufian, agar hati ini di dalam kita bekerja, di dalam kita bermuamalah, di dalam kita beribadah tidak dicampuri oleh ujub dan riya. Tidak ada kesombongan, keakuan, karena banyak terjadi perselisihan ini karena apa? Karena ada keakuan, ini kehebatan saya, karena ini bantuan saya, karena saya. Sehingga sikulan itu juga seperti itu, sikulan itu juga seperti itu, sehingga timbul bentrok. Ini karena hati itu tidak bersih, hati itu tidak bersih. Orang yang hatinya bercahaya dengan ma'rifat Allah, maka orang inilah yang dapat berjuang untuk memperbaiki dirinya. Orang yang hatinya bercahaya dengan ma'rifatullah, Bapak Ibu, kita selalu diajarkan bersyariat itu, zikir itu syariat.
Hudur itu tarikat, tajalli itu hakikat, fana itu ma'rifat. Tujuan kita itu adalah kepada ma'rifat. Kita dianjurkan berzikir, tapi jangan kita hanya lalai di zikir. Ditingkatkan agar hudur Allah di dalam batin kita, agar terasa dekat Allah, kita merasa dilihat oleh Allah. Hudur, berada di hadapannya, di hadiratnya. Dan juga jangan hanya sekedar hudur, kita diajarkan juga oleh Amliya agar kita ini bisa tajalli, terlihat sifat jalal dan jamal Allah, sifat kebesarannya. Allah menciptakan alam semesta dan perumpamaan. Allah menciptakan langit tanpa tiang, Allah menciptakan laut, Allah menciptakan ikan. Tidak perlu kita kasih makanan, kita hanya ambil saja. Sifat kebesaran Allah, sifat kasih sayang Allah, Allah memudahkan bagi kita sehingga bot kita itu tidak tenggelam. Allah tidak memberikan kita musibah-musibah. Allah mudahkan rezeki kita, Allah sehatkan badan kita. Rasa di dalam diri kita begitu besar kasih sayang Allah pada kita, sehingga membuat kita itu lupa lainnya, hanya Dia. Dalam kan berarti kita ini tidak punya apa-apa. Inilah hati yang bercahaya dengan ma'rifatullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti apa yang disampaikan oleh Ketua GAPI tadi, berapa banyak orang-orang yang sudah taubat dari pengguna narkoba, pengguna sabu dan lain sebagainya, maksiat-maksiat dilakukan, bertobat dengan ajaran disebabkan oleh ajaran tasawuf ini. Kita tidak perlu ragu Bapak Ibu, karena tauhid tasawuf ini adalah ajaran yang mengajak kita untuk kembali kepada Allah, ajaran yang mengajak kita untuk taubat kepada Allah, ajaran yang selalu mengingatkan kita agar jangan lupa-lupa Allah. Ini adalah ajaran yang hak. Karena saya teringat Ibnu Mashis, salah seorang ulama sufi, menyampaikan, man dallaka ala dunia faqad basyaka. Siapa yang menunjuki kamu kepada kehidupan dunia, kepada kesenangan dunia, untuk mendapatkan dunia, sama dengan dia itu telah menipumu. Karena kita tahu, makanya saya sangat tergugah dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Daniel tadi. Beliau sudah 50 tahun. Kalau menurut umur Nabi 13 tahun sisanya. Berarti beliau sudah menjalani kehidupan ini sudah 4/5 dari kehidupannya. Kita ada terpikir seperti itu. Nggak terbayang tanya lagi dulu pegang dengan Pak Dayang no. Aneh nah. Hana. Umur tanya kan 70 tahun, 80 tahun, dunianya makin berbunga-bunga. Makin berbunga. Maka saya sangat tertarik. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi diri saya sendiri. Tanya ke 70 tahun, 80 tahun, tapi kemudian macam 20 tahun. Maka lo sangat tertarik dengan apa yang disampaikan ya dalam sebuah hadis. Nabi memanggil sahabat-sahabat. Wahai sahabat-sahabatku, kenal gecok lekrak kain gepedong si kerak kain itu. Lalu Nabi menancapkan satu kayu lagi di depan kayu pertama. Lalu Nabi menancapkan satu kayu lagi jauh di depannya. Kayu pertama dengan kayu kedua dekat. Kayu ketiga Nabi menancapkan jauh di depan. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, tahukah kalian apa iktibar daripada apa yang saya tancapkan ini? Lalu sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ketahuilah para sahabatku, kayu pertama ini ibaratnya manusia. Kayu kedua yang ada di depannya itu ibarat kematiannya. Kayu ketiga yang jauh di sana itu angan-angannya.
Jadi kita dengan kematian kita lebih dekat daripada angan-angan kita. Tanya kamu katuha, tapi angan-angan tanya untuk masa depan yang tidak mungkin kita capai. Untuk 200 tahun kamu dan seperti itu. Ini luar biasa apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Jadi siapa yang menunjuki kamu kepada dunia, kepada kesenangan dunia, kepada kemewahan dunia, sama dengan dia telah menipumu. Dan siapa yang menunjukimu mandalaka 'alal amal faqad aqama. Siapa yang menunjukimu kepada beramal saja, kuno nanya hanya cara beramal atau kuno nanya cara sembahyang atau kuno nanya cara beribadat puasa Senin Kamis dan lain sebagainya, ibadat-ibadat zahir, fakat al-abad, dia sudah melelahkanmu, dia sudah menyusahkanmu, ibadat Bapak Ibu. Tapi siapa mandalaka Allah, siapa yang menunjuki kamu kepada Allah, fakat nasihat, maka dia sungguh telah menasihatimu. Lagi kita pegang Bapak Ibu, Allah tidak melihat kepada amal kita. Kalau amal kita campur dengan syirik, tanya tak sembahyang tapi yang disembahnya bukan Allah, hati dan nyomen bak selain Allah, bak ungkur, bak pangkat, bak jabatan, sembahyang dan nyomen hanya berpahala, sembahyang dan nyomen sah, tapi hanya apa? Hek mantong lagi kepegang oleh Ibnu Masis. Hek mantong dan sembahyang tapi hanya pahala. Hek dari ibadat hanya pahala. Makanya ulama tasawuf mengatakan 2 rakaat sembahyang urang yang hati di zuhur lebih berat daripada beribu-ribu sembahyang urang yang hati di zuhur. Makanya dalam ayat ini dikatakan wa may yakfur bittaghut, so yang kufur, yang ingkar, so yang menjauhkan diri daripada taghut. Taghut itu taghut yang selain Allah. Dalam hati dirinya hanya selain Allah, hanya Allah. Pada tasawuf ini Abu Yasir mengatakan tidak melarang kita ini menjadi apa, silahkan. Mau jadi bupati kah, mau jadi siapapun, mau jadi pedagang ikan, silahkan. Menjadi orang kaya, silahkan. Tapi kekayaan, pangkat dan jabatan itu di tangan, jangan diletakkan di hati. Hati ini qalbul mu'min baitullah. Hati orang yang berimannya adalah rumah Allah. Maknanya hati dan dunia hanya satu. Bila masuk satu, maka keluar yang lain. Hati dan dunia dijaga oleh malaikat dan syaitan. Kita mau malaikat dan syaitan hidup, tapi kalau kita mau syaitan, malaikat itu. Jadi hati ini hanya satu dan hanya bisa dikuasai oleh satu saja. Maka hati dan dunia kita jaga. Kita ingat yang lain, kita boleh berpangkat, boleh berjabatan, tapi hati kita itu semata-mata hanya ingat kepada Allah. Siapa yang kufur kepada taghut wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama, sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kokoh, hanya putus-putus tali tersebut. Nabi yang berajarkan katanya agar selalu mengingat Allah, agar hudur, agar tajani, agar fana, tidak ingat kita kepada selainnya. Fana membuat kita itu baqabillah, baru bisa menyujud bersama Allah. Maka apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, baik itu beribadah atau bermuamalah, selalu bersama Allah. Tidak ada kekufuran, tidak ada kemunafikan, tidak ada keraguan hanya kepada Allah. Hanya yakin segala sesuatunya sudah diatur oleh Allah, baru kuat iman kita. Tapi kalau hanya bayu, hanya nanya bisa minta dunia atau hanya beribadat atau tanpa kita membersihkan hatinya, maka kita hidup dalam kesia-siaan. Hidup nyonya haba amal kurang, lagi debu yang banget, yang tidak ada kebaikannya. Maka oleh sebab itu, bila mana ada di dalam MPDB orang yang hatinya bercahaya, insya Allah tauhid tasawuf akan berkembang dan disenangi oleh masyarakat di negara yang kita cintai. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu,
ibda bin nafsi thumma bil ghairi. Kamu mulai dari bro kedanyo, kamu mulai dari keluarga kedanyo, kamu mulai daripada masyarakat kedanyo, baru insyaallah Toyota Saw ini akan terus berkembang. Dan kita tidak perlu ragu-ragu, tiap-tiap kebaikan itu pasti ada orang yang menentang. Adakah menyangka oleh orang-orang yang berkata kami beriman kepada Allah bahwa mereka itu dibiarkan tidak berfitnah? Allah berfirman dalam Al-Quran lainnya, orang yang pegang Tuhan dan Allah, orang yang pegang dan beriman kepada Allah, jangan dia menyangka bahwa dia tidak difitnah. Sunnatullah falan tajida di sunnatillahi tabdila. Tidak arti pendapat bagi sunnah Allah itu pemungkaran. Yang sunnah urut-urut awal Nabi kiban dicaci maki. Para ulama-ulama sufi yang terdahulu bagaimana mereka dianggap sesat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang pada diri kita dengan hanya bergabung dengan tasawufnya, nah menambah imannya, nah bagus akhlaknya. Nah, jadi kalau kan yang sebalik ini, yang oknum tanya ada pendapat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh sebab itu sekali lagi mari sama-sama kita belajar memahami agar kita dapat nur ini, cahaya yang dapat membersihkan hati gedanyo. Bila hati gedanyo akan bersih, insya Allah gedanyo dapat hidup berkasih sayang, hidup dengan Allah, insya Allah Ta'ala. Mungkin yang dapat menyampaikan banyak kejanggalan dalam penyampaian. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abu yang menyampaikan terbaca makalah sekaligus mencerahkan makalah tersebut. Selanjutnya, sambutan oleh Bupati Aceh Barat yang diwakilkan kepada Kadis Syariah Islam. Kepada Pak Kadis Syariah Islam mungkin persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami membacakan sambutan Bapak PJ Bupati Aceh Barat, kami menyampaikan salam dan permohonan maaf beliau karena sampai hari ini beliau masih berada di luar daerah melaksanakan tugas sebagaimana arahan pimpinan yang lebih tinggi di Jakarta. Jadi baiklah, akan kami bacakan sambutan Bupati Aceh Barat dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan Ratib Seribe bersama Al-Mukarram Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi yang diprakarsai oleh gabungan pedagang ikan yang dilaksanakan di Komplek TPI Ujung Baru pada hari yang berbahagia ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas mohon rahmat dan karunia-Nya pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi waktu dan kesehatan untuk sama-sama hadir di sini dalam rangka melakukan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang dipadukan dengan Ratib Seribe bersama Al-Mukarram Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi yang diprakarsai oleh gabungan pedagang ikan Kabupaten Aceh Barat. Salat beriring salam, mari sama-sama kita panjatkan, kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiyah serta berakhlak mulia. Yang kami hormati Yang Mulia Al-Mukarram Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi bersamanya Al-Umi dan seluruh keluarga besar NPTT. Yang kami hormati Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Aceh Barat. Yang kami hormati mewakili Bapak dan mewakili Bapak Kapolres dan seluruh unsur Forkopimda. Yang
Usman, seluruh abu-abu, seluruh jamaah Ratib Sriwijaya yang dirahmati Allah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, sungguh merupakan suatu kebahagiaan dan kemuliaan bagi kami pada hari ini dapat bersilaturahmi bersama keluarga besar Gabungan Pedagang Ikan GAPI Kabupaten Aceh Barat serta tamu undangan sekalian dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan melalui momentum ini dapat menjadi wahana untuk mempererat jalinan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah di antara kita semua, sekaligus menjadikan ikhtiar bersama untuk selalu berupaya memperbaiki diri dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dan panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terlaksananya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari ini merupakan sebuah rahmat Allah SWT yang patut kita syukuri. Momentum kelahiran Rasulullah SAW yang setiap tahun kita peringati merupakan wujud penghormatan dan rasa cinta kita yang mendalam kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad SAW. Peringatan hari kelahiran Rasulullah ini harus dapat kita maknai sebagai suatu komitmen kuat untuk semakin memperkokoh iman Quran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjadikan wahana untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah, abu-abu, para ulama, umara serta seluruh elemen masyarakat. Suasana hikmat dan kebahagiaan yang terlihat pada seluruh muslimin dan muslimat yang hadir pada malam yang berbahagia ini mampu mengajak kita di seluruh Kabupaten Aceh Barat, khususnya di GAPI, dapat melaksanakan pada acara pada malam yang berbahagia. Keteladanan dan akhlak terpuji yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita semua selaku umatnya hendaklah menjadi pesan utama yang harus ditaati dan maknai ikat peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Aceh Barat senantiasa terus berupaya mewujudkan percepatan pembangunan ke depan, khususnya pada sektor kelautan dan perikanan yang menjadi salah satu sektor unggulan daerah. Oleh karenanya kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bangkit dan bergerak bersama pemerintah dalam mendukung terwujudnya kemajuan Kabupaten Aceh Barat. Melalui kesempatan ini kami mengajak segenap komponen masyarakat, khususnya seluruh anggota GAPI Aceh Barat, untuk bersama-sama menjaga jalinan silaturahmi dan komunikasi yang baik, serta melakukan berbagai kegiatan yang dapat mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan nelayan Aceh Barat. Hadirin yang berbahagia, semoga peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini akan membawa hikmat yang besar bagi kita semua. Demikian beberapa pesan dan harapan yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar Gabungan Pedagang Ikan Aceh Barat. Insya Allah sinergitas dan keharmonisan yang telah terjadi selama ini dapat terus ditingkatkan dan dipertahankan ke depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Bupati Aceh Barat Dr. Andes Mahdi Effendi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Kadis dan Islam mewakili Bupati Aceh Barat. Abiyah memuliakan, ini merupakan kali yang keempat Abiyah mengunjungi kita di Komplek Pajak Ikan. Sungguh sangat luar biasa. Dan Alhamdulillah, kami keluarga besar kami telah merasakan nikmat yang mana di sela-sela kami berdagang ikan, kami dapat menaikkan ibadah
kami dapat menaikkan melaksanakan radit seribu selama berjamaah walaupun di sela-sela bekerja. Alhamdulillah. Dan juga kami juga mengharapkan dengan kehadiran Abu di sini, kami harap sebut keberkahan buat kami yang mana seperti mengatakan tadi, supaya harta kami bisa berjalan di jalan lurus dan bisa berpegang dengan tali Allah. Justru karenanya kami sangat mengharapkan doa dari Buya supaya kami jemaah kami didoakan semoga bagi kami ini bisa selalu hadir, bisa selalu melaksanakan ibadah sesuai perintah Allah SWT. Baiklah, inilah waktu dan memberikan tausiah dari guru kita Abuya. Kepada guru pada Abuya kami persilahkan dengan segala hormat. Al-Fatihah. Pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat hadir di pada juga menjadi mana dia bersama kita dari bapak-bapak kita, Pak Guru, Pak Guru Islam, juga mewakili dari Kodin. Telah menghayati yang mengamalkan ajaran kami tasawuf. Sehingga orang tahu bertanya kepada saya, apa itu baki? Saya mengatakan baki itu gabungan pembuatan. Mereka sudah banyak mencoba menangis. Selama ini banyak perbuatan maksiat, lalai. Kehidupan yang hitam, tapi sekarang sudah berbagus dan baik. Dapat melakukan zikir atau sedikit sembahyang berjamaah, juga banyak itu yang mereka kerjakan
Makanya mereka berkeinginan untuk datang ke Aceh Barat untuk bertemu dengan pimpinan GAPI. Itu di Gorontalo. Di Gorontalo itu adalah suatu daerah provinsi yang paling banyak profesor dan doktor. Yang dibandingkan dengan di Aceh, banyak di Gorontalo profesor doktor. Dan mereka telah berhasil dalam negara ini, telah pernah menjadi presiden seperti Habibie, dan juga pernah menjadi wakil presiden seperti Yusuf Kala tanpa 5 April seperti Pak Yusuf. Jadi mereka itu kita lihat benar-benar mereka ingin supaya agama mereka itu kuat, mereka untuk meningkatkan keimanan, akhlak yang bagus, meningkatkan ibadah. Jadi itu cita-cita mereka. Waktu kami datang ke Gorontalo, di lapangan Jalalu di Gorontalo itu ribuan jemaah untuk menanti kedatangan kami. Di tempat-tempat penginapan untuk kumpul-kumpul di pendopo bupati di Gorontalo. Jadi kepala dinas mereka pinggir ke tempat lain untuk di tempat tamu ini. Itu semua tempat berasal dari Aceh Barat. Jadi Aceh Barat adalah merupakan yaitu seminar tingkat ASEAN yang pertama yang diadakan, yaitu di Aceh Barat. Mudzakarah ASEAN telah di Aceh Barat, di India, kemudian juga di Malaysia, juga di Jawa, di Cibinong dan Batam. Tapi di Gorontalo sudah 3 kali diadakan seminar dekat dan kehadiran dan lainnya. Karena kalau tidak mereka untuk dapat bermakrifat dengan Allah, berhakikat dan makrifat, maka ilmu yang mereka peroleh, baik profesor dan lainnya, jabatan yang mereka senang sosial. Itu perlu diangkat ajaran kesufian. Saya mengatakan bahwa di Melabuh itu adalah kota sufi. Jadi kalau kita pergi ke gerbang di Jembatan Melabuh adalah kota sufi. Di dalam kaitan tasawuf, pelajaran ihsan. Tasawuf ini adalah pelajaran ihsan. Kemana itu ada 3. Pertama iman, untuk kita berakidah. Kita semua berakidah al-sunnah wal jamaah. Kita mengetahui sifat-sifat Allah yang wajib dan mustahil yang harus. Kita tahu bahwa Allah itu kaya dari lainnya. Semua kita makhluk ini berhubungan Allah. Itu akidah iman. Ini yang pertama yang harus kita tanamkan, kita ajarkan, kita tetapkan dalam hati kita dan anak-anak. Yang kedua adalah Islam. Islam itu menunjukkan perintah Allah dan larangan Allah dijauhi. Dengan makna kita tahu cara beribadah baik, mengenai salat, tahu kita cara hukum salat, bagaimana pada salat supaya hati kita kepada Allah, kita melakukan dengan khusyuk, ikhlas dan istiqamah. Ini adalah unsur agama pertama. Kita tahu beribadah dan beramal, yaitu mencari rezeki yang ada tidak ada tipuan, riba dan kezaliman. Kita berkeluarga, berumah tangga dengan baik, saling menyayangi antara satu dan lain. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah ihsan, tasawuf dan kesucian.
Bagaimana supaya hati kita ini selalu berjalan dari alam takiyah ini, alam pemakhlukan, tumbuh dan nyawa kita berjalan dalam ilmu Allah yang hadir pada yang sabitan. Kita berjalan kepada syukur, kita berjalan kepada zat untuk dapat bermakna kita tidak lupa-lupa pada Allah hidup bersama. Kalau ketiga komponen ini dapat diamalkan oleh kita semua, hanya kita tidak perlu lagi membuat kantuk mas seperti masyarakat ini. Karena kita sudah tertib dengan ibadah, tertib dengan keimanan akidah, dan tertib hati kita selalu bersama Allah. Maka inilah perjuangan daripada masyarakat. Dan juga saya membaca kitab tasawuf untuk Sufia. Kalau itu ketiga ilmu ini dapat kita amalkan dengan baik, kita dimudahkan oleh Allah dalam kehidupan ini. Jadi rezeki dimudahkan Allah. Apa permasalahan yang kita hadapi, baik permasalahan yang berkaitan dengan kenegaraan dan permasalahan rumah tangga dan masyarakat, itu mudah kita selesaikan. Maka saudara kita, bahwa negara ini betul-betul negara yang baik, dimana rakyatnya taat, akhlak baik, ibadah baik, dan betul-betul dia meyakini bahwa Tuhan yang Maha Esa, istilah pertama, tentu tidak berteman dengan kita. Lalu itu satu pada zatnya, satu pada sifatnya, pada perbuatannya. Nama ada langit, Allah mengadakan bumi, tidak berteman dengan kita. Yang menghidupkan kita, Allah tidak berteman, Allah menghidupkan kita dengan kita. Kita namanya berobat, usaha supaya hidup. Tapi bila mana sampai aja, kita untuk pulang. Tidak ada makhluk manusia yang tidak sesuai dengan ketentuan. Semua sekali mati. Dokter-dokter mati, presiden mati, semua kita mati. Inilah makna seperti Al-Quran mengatakan, "Wa annal mauta kafirun." Kalau ada mati kita lari daripada pasti ada itu datang. Kita di dalam peti para jemaah sekalian, karena tadi saya telah katakan kepada Pak Daniel, apa yang Anda lakukan, ada anak buah Anda, saya menyuruh dia salat dulu berjemaah. Jadi salat penting. Kita katakan jangan disuruh dia melakukan salat saja, tapi diajarkan bagaimana salat yang baik. Salat dengan cara hukum yang baik. Kemudian salat yang bisa khusyuk untuk hati. Jangan salat dia salat, tapi hatinya lalai. Itu tidak baik. Wa yulil muslimin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang sembahyang, di mana dia sembahyang dalam keadaan kayak berhati supaya diculak. Itu diajarkan. Dan juga diajarkan mengenai keimanan, keimanan ketahuan dari sifatnya yang wajib mustahil harus, yaitu kaya dari ilmunya kita diajar. Dan juga diajarkan tasawuf, bagaimana supaya hati kita ini jangan diperturut oleh sifat-sifat yang jelek, kedengkian, kesombongan, itu mementingkan diri sendiri, lalu tidak bersifat hilim, cepat marah. Jadi ini adalah agama sifat-sifat yang baik. Jadi bila mana kita
ada orang untuk melakukan yang baik-baik. Setelah itu diajarkan, baru diajarkan bagaimana untuk menyangkutkan hati kepada Allah. Saya berjalan untuk memohon rasa pemohonnya kepada Allah. Itu mengistilahkan tarekat hujur hati kepada Allah. Setelah diajarkan hujur hati kepada Allah, diajarkan pula bagaimana dia berpikir. Kita lihat keberadaan Allah, sifat kebaikannya, kehebatannya dalam hati, sehingga bisa melupakan yang lain, melupakan pangkat, melupakan harta yang lain, terlihat kasih sayang, kepedulian. Siapa yang mempedulikan kita sebenarnya? Allah. Yang memberikan hidung kita siapa? Mata, memberikan suami, memberikan anak. Jadi ini kepedulian. Dari tidak ada kita tiada. Mulai dalam perut ibu kita sudah dijaga. Sebelum lahir kita sudah dipersiapkan oleh Allah untuk keperluan kita, susu ibu kita dan makanan-makanan lain. Ikan itu siapa yang melepaskan dalam laut ikan? Yang memberi makan ikan? Siapa yang mengambilkan ikan? Para nelayan. Siapa yang mengambilkan? Ikan yang pernah dapat diambil oleh para nelayan. Kemudian dibawa ke pajak ikan. Siapa yang menjual ikan? Gapi, ya? Profesor. Jadi Profesor Gapi telah pandai berkhidmat dan bersyukur. Telah pandai berkhidmat dan bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nikmat. Maka kalau kita pandai bersyukur, nikmat yang Allah berikan, dia itu bertambah-tambah. Bertambah-tambah. Tambah banyak. Bersyukur lagi ditambah banyak. Jadi kata siapa jadi ketua Gapi, kami telah juga bersyukur kalau perlu ikan, laporkan saja kepada kami. Jadi alhamdulillah kami juga kan keadaan merayakan samira atau maulid dan lainnya, lapor saja kepada kami. Sudah sampaikan, sudah sampai ini. Para jemaah sekalian, mudah-mudahan kalau di Gorontalo lain lagi ya, wakil gubernur Gorontalo itu naik atau mimbar, ya dekat dengan saya. Aduh, apa wakil gubernur kata apa? Kalau kita berdoa sahur, ikan mencari kita. Bukan kita mencari ikan, betul tak? Saya tak tahu benar. Kalau kita berdoa jauh, ikan mencari kita, bukan kita mencari ikan. Itu kata wakil gubernur Gorontalo. Saya senang di mana pula dapat cerita. Ya, karena itu maka sungguh-sungguhlah kita bahwa melabuh nelayan, berpikir, lagi Gapi. Jadi hebat melabuh. Ada kelompok hajirator, kelompok sebaik jalan, juga mereka mengadakan jadi Aceh Barat alhamdulillah adalah itu yang menerima proposal yang pertama di Indonesia ini, di mana baru mengikut yang lain, artinya baru yang bisa membuat semua di Selangor, Malaysia. Itu Ibrahim Abu itu, saya ini mau calon Perdana Menteri. Saya menanyakan pada Abu dua hal. Pertama, apa itu Datul Hukum dan apa itu istiqamah? Datul Hukum itu berarti Allah saja yang ada. Adapun makhluk alam ini, ikan dan sebagainya, itu ada di
berdiri wujud pada dirinya, dia beri wujudnya pada dia. Mungkin sulit untuk berusaha untuk menyampaikan itu. Itu ajaran kesucian, ajaran orang mabuk dan mabuk. Orang itu yang itu istiqamah apa? Istiqamah kita tetap melakukan amal-amal yang telah ditetapkan oleh Allah. Istiqamah kita dalam salat, melakukan amal soleh, dan juga istiqamah hati kita, supaya hati kita itu teringat kepada Allah. Istiqamah dalam tarikat. Itu jadi itu diamalkan dulu. Rupanya berapa hari diamalkan, berapa sebulan, kita dapat berita beliau sudah menjadi Perdana Menteri Malaysia. Anwar Ibrahim 12 tahun dalam penjara. Berapa tahun? Tapi kalau di sini saya melihat pemerintah umumnya mereka sombong-sombong. Sombong-sombong, sudah ada pangkat jabatan, malah mereka mampu. Dia yang melakukan kebaikan untuk umat ini. Padahal tidak, yang melakukan kebaikan umat ini adalah Allah Subhanahu. Kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk Allah kita dapat memperbaiki rakyat umat ini. Saya telah mengatakan tadi pada Daniel, pengalaman saya, pemerintah yang ada di negara kita ini, yang penting aman, yang penting bukan yang penting kebenaran, aman. Asal aman, walaupun tidak benar, tidak apa-apa. Walaupun tidak benar, mencuri, asal aman boleh mencuri, boleh. Itu pemerintah, bukan pemerintah Aceh Barat nih. Yang salah pendapat Pak Dinasankan ini. Ini namanya yang mereka ciptakan, yang mereka lakukan, yang mereka mampu. Karena adzan mereka, orang di negara ini telah bertukar dengan adzan yang sebenarnya. Kalau kita adzan subuh, kita mengatakan as-salatu khairun minan naum. Sembahyang itu lebih bagus dari tidur. Jadi kalau kita nak tidur lebih bagus daripada sembahyang. Karena tidur aman. Karena tidur. Jadi oleh karena itu pemerintah jangan dia terpengaruh dengan jabatannya atau lalai dengan jabatannya. Dia harus turun. Untuk melihat bagaimana untuk memperbaiki umat dan rakyatnya. Ini jadi artinya Sayyidul Qaumin Khadimuhum, pemimpin kaum hadam mereka kaum. Jadi benar-benar ya. Tapi lucu pemerintah kita, dia perlu atasan ini. Panggilan tematur ketentuan yang telah diatur oleh atasan, bukan telah diatur oleh keimanan. Nah, ini lucu dalam perbaikan. Jadi supaya sebarat ini itu akan datang lebih maju lagi, lebih bercahaya Islam. Islam yang bercahaya adalah tidak ada di dalam Islam itu kekufuran, kesyirikan. Tidak ada di Islam itu kefasikan dan kenifakan. Kalau ada dalam hati kekufuran dan kesyirikan, kenifakan, kefasikan, maka Islam itu tidak akan bersyirikan. Jadi tujuan tasawuf sufi ini untuk menghilangkan kekufuran, kesyirikan. Syiriknya ada dua, syirik jari, syirik khafi. Syirik khafi ini sangat tersangkut dengan Allah, dengan makhluk. Ini syirik khafi. Terlihat bekas perbuatan itu dari selain, bukan bekas perbuatan itu dari Allah SWT. Jadi jangan ada kefasikan, cinta dunia yang berbunga-bunga dalam hatinya. Adanya cinta dunia ini menyebabkan kita membuat kepada kesalahan yang banyak. Hubung dunia rasul kulli
kesalahan maksud zahir, maksud batin karena dalam cinta. Cinta itu tidak boleh ada kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga jangan ada lagi itu kemaksiatan. Jadi orang Nabi mengatakan datang Nabi menyanyi, Abu saya dulu main perempuan aku akan diterima taubat oleh Allah. Ini kata orang Nabi. Saya dulu main perempuan saya berjudi aku manusia saya mau bertobat akan diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah Subhanahu. Ini jadi itu kalau perhati dulu. Kalau sekarang tidak ada lagi itu, tidak ada, nah, sudah bersih daripada berbuat maksiat. Jadi bila mana banyak Al-Quran mengatakan kalau anak Al-Quran amanu wa taqaw, kiranya bahwa kalau kampung itu beriman dan bertakwa, apakah alaihi barakat Allah akan mendapatkan dari langit dan bumi. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu orang yang paling bertakwa. Jadi di Aceh kita ulama-ulama Aceh dari Aceh, dia tidak dapat menerima pun ada titel, tidak ada profesor, tidak ada doktor, ada. Jadi mereka mengatakan ilmu Aceh itu profesor mungkin Mali, itu doktor mungkin Mali, dia anggota DPR pusat. Jadi dia itu menentang untuk tasawuf. Ada lagi bawa di wali menentang. Mereka itu tamat Mesir. Jadi aku cuma di mana? Di Palestina. Jadi saya mengatakan Al-Quran bukan yang mulia profesor, yang mulia doktor, yang mulia adalah takwa. Jadi takwa itu apa? Takwa itu tidak syirik dalam hatinya, meninggalkan Allah, lalu dia dekat dengan Allah, itu takwa. Dan kemudian dia tidak melakukan maksiat, tidak melakukan berzina, ya kan, menipu orang. Dan ketiga, tidak terhijab Allah oleh dirinya dan alam semesta. Apa yang dilihatnya terlihat Allah. Ketahui itu dari Allah. Jadi itu dikatakan takwa. Orang yang demikian yang dimuliakan oleh Allah. Bukan yang dimuliakan oleh profesor, doktor, bupati, bukan. Tidak ada Al-Quran yang mengatakan itu. Inna akramakum indallah atqakum. Dan juga Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa mereka bertakwa, Allah memberikan jalan keluar. Allah memberikan rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Kalau kita takwa, kita diberikan oleh Allah rezeki yang kita sangka. Mana yang banyak rezeki yang kita sangka dan yang tidak kita sangka. Yang tidak kita sangka itu lebih banyak. Jadi saya mencoba untuk mengamalkan bagaimana mendapat takwa melatih. Tapi nyatanya betul, saya yang paling kaya. Rumah saya ada tempat saya singgah di mana, di Jakarta ada, di Banda Aceh ada, di Melabu ada. Sekarang sedang dibuat rumah saya di Malaysia, di Batikpa, di Johor. Ada orang sekaya itu. Jadi ada mikirlah. Ini umpamanya saya datang ke Gapi, mungkin kalau ulama lain datang seperti ini, tentu profesor tidak perlu untuk orang atau tidak dapat menyampaikan seperti ini, betul kan? Karena berarti apakah aku sudah takwa belum? Berarti jadi orang yang takwa. Saya akan melatih dengan saya pertama mengajar baik dari tahu kemudian sholat. Kedua saya pengamal, bukan saya ilmu itu yang saya sampaikan, tapi saya amalkan. Saya berzikir, saya tawadhu,
saya penulis, jadi setiap hari saya menulis. Ini karena tulisan saya banyak kan. Sampai telah disahkan oleh Menteri Agama di tentu saja. Bukan hanya itu saja, saya membangun, membuat pesantren, membuat posko. Kalau di sana mulai dari Bangkudi sampai ke Papua ada posko di sana. Dan di mana-mana. Jadi itulah kerja saya. Saya bisa bermanfaat untuk dapat dimanfaati oleh umat ini supaya cinta supaya dapat beragama. Itu semua bukan ada itu dari pemerintah, itu daripada orang pribadi saya. Atau menyiapkan uang miliar-miliar bagi dia